Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kita sudah sampai pada tugas demonstrasi kontekstual 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Wahyu Oktavia dari UPTD SPF SDN Alasumur 1 CGP Angkatan 7 Bondowoso akan membersamai Bapak dan Ibu guru hebat sekalian untuk mengerjakan demonstrasi kontekstual tersebut. Mari kita simak bersama-sama Bapak dan Ibu. Yuk. Berikut adalah profil narasumber saya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Wahyu. Ibu Tuti Susilowati selaku Kepala UPTD SPF Alasumur 1. Saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menyediakan waktu untuk saya Bu. Saya ingin bertanya dan melakukan diskusi sama Ibu. Iya. Karena ini saya di calon guru penggerak ini di pendidikan, saya dituntut untuk mengerjakan tugas di mana saya harus mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah untuk dijadikan pembelajaran bagi saya. Jadi saya mohon dengan kerendahan hati Ibu dapat membersamai saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sebisanya ya. Iya Bu, tidak apa-apa. Enggak, mau bertanya apa Ibu? Bisa saya mulai ya Bu ya? Iya. Selama ini, selama Ibu menjadi kepala sekolah, mungkin sebelum di Alasumur juga tidak apa-apa Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema IPK atau bujukan moral. Iya. Sebenarnya saya kurang paham juga ya Pak ya. Bu, saya kurang paham juga dengan dilema etika dan bujukan moral. Yang saya tahu dilema etika itu kasus menyelesaikan kasus yang keputusannya itu sama-sama benar, mungkin begitu. Sedangkan yang satunya apa tadi namanya? Bujukan moral. Bujukan moral itu keputusan yang satu salah, yang satu benar, apa begitu Bu Wahyu? Iya Bu, ya Bu. Mungkin ada pengalaman mungkin. Iya. Mungkin pengalaman dilema etika yang dipentingkan dilema etika ya. Nah, kasus ini sama-sama benar ya. Jadi keputusan ini benar, tapi ini juga benar, tapi yang paling benar yang diinginkan kan begitu ya. Iya Bu. Nah, mungkin kasus menyikapi suatu apa namanya? Menyikapi suatu kasus itu maksudnya gini, kita punya masalah yang dikatakan itu sama-sama benar, dilakukan juga benar, tapi ada yang lebih benar lagi, mungkin seperti itu tak Bu? Mungkin bisa dijelaskan gitu? Oh iya Bu, iya. Sama-sama benar ya Bu ya, ada Iya. nilai yang bertentangan. Mungkin apa kasus yang mungkin Ibu punya pemikiran, contoh bisa nanti saya tanggapi begitu? Iya. Kalau dari kemarin ini Bu ya, di pendidikan calon penggerak kemarin sudah ada modul tentang pengambilan keputusan. Iya. Nah, jadi seperti misalnya ada murid yang tidak masuk. Ini kalau dari gurunya, kalau gurunya mengambil keputusan secara tidak sesuai dengan 4 paradigma dan 3 prinsip tersebut yang ada di dalam modul, itu pasti ditulis A saja, ini tidak jadi tidak ada penilaian yang lebih lanjut. Tapi setelah mengambil pembelajaran ini, saya bisa tahu Bu, berarti saya harus menelusuri kenapa tidak masuk. Jadi tidak seharusnya saya tulis A, tapi sebelumnya saya harus
menemui atau mengajukan pertanyaan pada keluarganya anak tersebut. Ya, berarti kita akan berbicara tentang kasus kenapa anak itu tidak masuk, bagaimana penyelesaiannya, begitu mungkin Bu Wahyu? Iya Bu, yang sama-sama kiranya nilai yang dikandungnya itu terkandungnya itu sama-sama benar. Gitu. Jadi misalnya keadilan dan kasihan. Iya, mungkin keadilan dan kasihan ya. Kita menyikapi anak yang tidak masuk dari keadilan dan kasihan. Kita adil, harus adil. Kalau nggak masuk ya A atau I atau S kan begitu ya Bu ya. Sedangkan kasihan masa anak ini nggak masuk ya. Namanya guru ini nggak masuk terus, kasihan. Mungkin kita akan menganalisa dulu. Jadi kasus yang tadi kita jadikan aja sekarang kasus untuk anak itu tidak masuk, kenapa, kan begitu ya. Mungkin kalau Bu Tuti punya kasus seperti itu, ada beberapa hal yang harus sebelum kita menentukan anak ini. Kalau banyak A-nya kan tidak naik ya. Kalau banyak A-nya kan tidak naik anak itu. Jadi kita harus menganalisa dulu mengapa anak ini tidak masuk, kan gitu ya. Nah, yang tidak masuk misalnya itu individu, berarti kasusnya individu. Mengapa anak ini tidak masuk, kan begitu ya. Mungkin seperti itu Bu. Nah, kalau menurut Bu Tuti ada hal-hal prinsip yang harus kita kerjakan. Satu, kita harus mendata dulu. Yang tidak masuk kita data. Kemudian mengapa dia tidak masuk? Mungkin begitu ya. Mengapa dia tidak masuk? Ada hal-hal yang perlu dikumpulkan dulu data-datanya ya. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya tidak masuk karena melibatkan orang tua, kita harus tanya dulu, apa anak ini tidak masuk lama, siapa saja yang ada di sana, apa orang tuanya juga mempengaruhi anak ini tidak masuk, misalnya diajak bepergian ya, mungkin seperti itu. Ya, yang kemarin ini kasusnya yang di kelas 6 ini karena tidak diberi sangu. Gitu. Jadi tidak punya sangu. Jadi setelah masuk ditanyai sama gurunya, kenapa kok lama tidak masuk? Nangis Bu. Gitu. Nangis karena tidak punya sangu. Ya, berarti data-data itu Bu, kalau menurut saya, menurut Bu Tuti, satu, data tidak punya sangu berarti ya. Terus kemudian data wali muridnya mungkin ya. Kenapa punya sangu? Mungkin namanya orang tua, kadang kita ada di bagian bawah, kadang kita ada di bagian atas, kan begitu ya. Mungkin seperti itu. Kemudian ada fakta-fakta yang mendukungnya. Nah, fakta apa? Mungkin kita bisa cari di sana ya, untuk menyelesaikan kasus itu kita cari fakta-fakta anak itu tidak masuk. Seperti tadi yang Ibu katakan, ada sangu, orang tua ya. Nah, mungkin juga tidak buat PR, juga ada yang ketakutan, mungkin seperti itu Bu. Mungkin kita bisa ambil dari sana ya. Dalam memberikan keputusan anak ini tidak masuk harus diberi A, apa I, apa S ya. Nah, kita harus tahu latar belakangnya dulu, kan ya. Selanjutnya Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, baik. Si Bu Tuti ini juga bingung, tapi Bu Tuti pernah mendapatkan kasus ya. Saya punya program, tapi program ini dua-duanya juga benar gitu. Nah, tapi ini bermasalah begitu programnya ya.
Contohnya saja program untuk nyambangi teman yang sakit. Oh iya. Ya, ini berhubungan dengan keuangan, Mbak Wahyu. Iya. Nah, berhubungan dengan keuangan. Kalau saya lakukan keputusan ini, sebenarnya sama-sama benar. Cuman banyak yang tidak setuju. Misalnya kita mau nyambangi atau silaturahmi karena putranya sakit. Nah, teman-teman menginginkan kalau kita ada yang sakit kan kita mesti bawa-bawa ya Mbak Wahyu ya. Iya. Nggak mungkin kita itu sana lontang-lantung tangan kosong, mesti bawa-bawa ya. Iya, Bu. Nah, di sini mesti kebutuhan dengan keuangan ya. Iya. Nah, keuangan itu kan Bu Tuti itu tidak bisa memutuskan sendiri. Jadi saya bicarakan dengan teman-teman. Nah, keinginan teman-teman itu memakai uang sekolah yang ada. Bukan uangnya bos ya. Ini mungkin ada uang-uang kayak kita Jumat Iya, amal, mungkin suruh ambil dari sana. Nah, kemudian sedangkan yang pegang Jumat amal ternyata keuangan itu sedikit. Kalau diambil untuk mengunjungi teman tidak cukup. Itu kan sama-sama benar ya? Iya, Kasusnya sama-sama benar. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan kan begitu? Apa yang dilakukan Bu Tuti terhadap kasus ini? Ya. Yang jelas satu, saya akan mencari data bagaimana saya harus mendapatkan dana. Nah, saya harus ngomong sama teman-teman dulu, mencari terobosan-terobosan tertentu bagaimana saya mendapatkan dana untuk pergi ke menjenguk teman yang sakit, mungkin begitu ya. Saya ajak diskusi dulu teman-teman. Jadi setelah diskusi saya kan sudah cari fakta ya tadi bahwa keuangan di Jumat amal itu uangnya sedikit, tidak cukup. Mungkin saya akan ngomong secara hati ke hati dengan rasa cinta kasih ya. Saya akan bicara bagaimana kita cari kesepakatan. Kalau uang Jumat amal tidak cukup, bagaimana kalau kita seridonya atau apa itu namanya, semampunya, seikhlasnya untuk kita nyumbang lah istilahnya, kita kumpulkan dana sehingga kita gunakan untuk menjenguk teman-teman tanpa melibatkan uang sekolah. Karena kan tidak diperbolehkan. Kalau kita memakai uang sekolah, kita akan berhadapan dengan legalisasi. Karena itu legal, tidak diperbolehkan keuangan sekolah dipakai untuk menjenguk teman atau saudara yang sedang sakit. Mungkin begitu. Menginspirasi sekali kasusnya Ibu dan cara penyelesaiannya. Selanjutnya ya Bu ya. Bagaimana Bu? Bisa ke pertanyaan selanjutnya. Ya Bu, bisa. Monggo. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Iya. Prosedur itu berarti kan langkah-langkah dari A sampai Z ya. Mungkin tadi sebenarnya sudah terungkap ketika punya masalah apa saja yang akan kita lakukan ya. Langkah-langkah itu kalau tadi masalah keuangan, saya akan mencari fakta-fakta. Mengapa keuangannya tidak cukup? Nah, kan gitu ya. Nah, mencari data dulu, Mbak. Terus kemudian saya
akan mencari siapa yang terlibat di dalamnya. Yang jelas yang terlibat kan guru-guru, karena kita punya masalah akan berkunjung ke teman. Tapi teman-teman tidak mau urunan kan gitu ceritanya. Enaknya gimana ini kan gitu. Nah, jadi setelah saya cari faktanya, terus kemudian saya cari keputusannya yang enak itu bagaimana, dan itu tidak bisa saya cari sendiri, tapi bersama teman-teman. Terus kemudian saya memilih keputusan itu salah apa benar. Kalau itu salah ya jangan diteruskan. Kalau itu benar akan kita lanjutkan begitu. Jadi kita akan memilih ya pengujian benar atau salah tadi. Ya, kita uji dulu. Kalau keputusan tadi salah apa benar, mau apa enggak teman-teman, kira-kira merepotkan apa enggak kan gitu. Melalui diskusi tadi ya. Melalui diskusi itu yang saya inginkan seperti itu. Sampai mencapai mufakatnya ya Bu ya. Iya betul. Langkah-langkahnya ini sebenarnya sudah di pertanyaan sebelumnya ya Bu ya. Iya. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Iya. Saya itu tidak bisa berpikir sendiri karena keputusan saya mungkin tidak cocok dengan orang lain. Sehingga hal yang sangat efektif dalam menyelesaikan masalah dilema etika, saya harus berbicara bisa perorangan, bisa keseluruhan guru, maksudnya bisa individu atau bisa umum, bersama-sama maksudnya. Kalau kasusnya itu individu, Bu, misalnya kasus tidak masuk guru dan tidak masuk dan masuk itu kerajinan guru dalam melaksanakan tugas. Mungkin saya akan bicara secara individu, perorangan. Setelah perorangan selesai, maka akan saya bicarakan di forum rapat. Jadi keputusan individu yang sudah mendapatkan persetujuan kita berdua misalnya akan saya ulas lagi di rapat guru ya, rapat kebersamaan ya. Jadi dibicarakan, dimusyawarahkan bersama. Karena suatu keputusan itu akan menjadi enak ketika kita sama-sama menerima. Tapi kalau salah satu orang tidak menerima, maka keputusan itu akan menjadi ganjalan bagi beberapa individu. Sehingga tidak ingin menyelesaikan itu kan, tidak ingin melakukan semua keputusan yang sudah ditentukan. Kalau hati kita tidak senang kan gitu ya, mungkin seperti itu. Ya Bu, selanjutnya ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya. Hal yang menjadi tantangan itu hati. Ya, keputusan seseorang itu akan mempengaruhi banyak hal. Jadi kadang tidak cocok dengan hati saya. Itu ya. Itu tantangan ya. Iya Bu. Terus kemudian pendukung, daya dukung. Karena kalau suatu keputusan itu tidak didukung, maka keputusan itu rasanya kurang berarti. Tapi kalau didukung oleh keseluruhan warga sekolah, mungkin itu akan menjadikan berarti begitu. Mungkin seperti itu. Hal-hal efektif ada dua, keputusan di hati dan kemudian dukungan.
ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 ITK? Setelah muncul kasus ya ini. Iya, setelah muncul kasus. Begini, setelah muncul kasus, pasti saya punya batasan-batasan tertentu dalam penyelesaian. Jadi mungkin tidak dijadwalkan secara khusus, tapi jadwal itu mengikuti prosedur-prosedur, langkah-langkah yang langkah-langkah penyelesaian kasus itu. Iya. Tergantung dari cara penyelesaian kasus. Oh iya, bisa lama, bisa cepat gitu. Kalau keinginan kita sebagai orang ya, sebagai ibu, sebagai kepala, pemimpin, sebagai pemimpin, aku maunya cepat. Iya. Tapi kan sesuai dengan keadaannya, kasusnya seperti apa dulu kan gitu. Misalnya contoh kasus ini, saya mau menurunkan genteng sekolah yang rusak ini. Iya. Ya, karena ada pemberitahuan dari dinas bahwa genteng ini harus diturunkan. Tapi kan itu kan kasus ya. Iya. Saya harus menurunkan genteng, kan kasus itu. Iya. Tetapi dalam penyelesaiannya saya tidak bisa menurunkan. Sekarang diturunkan, kan nggak mungkin. Tapi saya punya jadwal-jadwal tertentu untuk menurunkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada saya kumpulkan, sehingga nanti menurunkannya itu, contohnya saja gini Mbak, kasusnya menurunkan genteng, kemudian siapa yang menurunkan, kan perlu itu ya. Iya, Bu. Nah kemudian dananya diperoleh dari mana untuk menurunkan itu, apakah dari masyarakat, apakah dari sekolah, kan gitu. Iya. Terus berapa yang dibutuhkan, apa untuk makan, apa untuk rokoknya yang menurunkan, seperti itu. Jadi ada hal-hal, tahapan-tahapan tertentu yang harus saya lakukan sesuai dengan prosedurnya, mungkin begitu. Iya. Jadi sesuai dengan keadaan ya Bu ya. Ya disesuaikan dengan keadaan, situasi dan kondisinya. Di sini berarti ada pertanyaan lanjutannya di situ Bu. Iya. Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat? Berarti sesuai keadaan tadi ya. Sesuai dengan keadaan. Jadi kalau itu kasusnya mendesak ya di saat itu juga. Tapi kalau kasusnya itu butuh pemikiran, berarti saya harus berpikir dulu. Berpikir, kemudian mencari data-data, harus saya selesaikan kasus itu. Supaya kasus itu tidak keliru. Saya keputusannya biar tidak keliru. Jadi harus ada pengujian-pengujian dari penyelesaian kasus itu, ini benar apa tidak diterapkan. Ambil segi negatif dan positifnya. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin kalau yang bisa diselesaikan di tempat mungkin seperti apa ya Bu ya? Misalnya yang harus diselesaikan di tempat, kasus anak jatuh misalnya. Kita harus tepat waktu saat itu juga. Tidak mungkin kita anak jatuh kita akan rapat dulu, kan tidak mungkin. Jadi itu harus saat itu juga, di tempat itu juga harus diselesaikan. Apakah harus dibawa ke dokter, apakah di puskesmas, apakah di sekolah itu ada obat-obat yang bisa mengobati anak yang jatuh itu. Mungkin seperti itu. Oh iya. Lalu jadwal, ini sudah ada, prosedur juga tadi sudah Ibu jelaskan. Ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus di 5 ITK? Ya baik, kalau faktor yang mempermudah itu banyak sebetulnya Mbak. Ya, faktor yang mempermudah itu satu adalah rapat. Jadi kita harus bicarakan dengan teman-teman yang lain supaya keputusan kita itu dapat kita lakukan bersama-sama. Karena kalau saya bekerja sendiri seperti sapu lidi ya Bu ya,
Sapu lidi itu kalau ditugeli, dipotongi, enak. Tapi coba kalau sapu lidi itu berkumpul jadi satu, dipotong gini akan kesulitan kita. Demikian juga dengan penyelesaian keputusan. Kalau keputusan itu saya sendiri yang memutuskan, mungkin akan dipatahkan tuh dengan cepat, tidak digunakan. Tapi kalau keputusan itu adalah keputusan bersama, maka akan sulit orang itu untuk mematahkan keputusan atau tidak melakukan, karena sudah dikatakan keputusan bersama. Mungkin seperti itu. Oh iya Bu, sudah menerima semua ya, sudah kesepakatan. Iya, kesepakatan, karena kita bukan keputusannya Bu Tutik sendiri, tapi ini keputusan bersama-sama. Mungkin apa namanya, untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir ya. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan di Lema Etika? Dari pembicaraan ini tadi ya, banyak hal yang saya bisa rangkum ya. Jadi saya jadikan satu, bahwa dalam menyelesaikan masalah, untuk mencari keputusan yang tepat, kita harus mempertimbangkan keefektifan, kemudian dampak positif dan negatifnya dari keputusan itu yang akan kita ambil dan akan kita sepakati bersama. Mungkin seperti itu. Jadi keputusan-keputusan itu dapat membuat kita berubah menjadi baik, kan gitu. Misalnya keputusan kalau kita terlambat, kita tutup gerbangnya. Nah, baik murid atau guru, itu keputusan kan. Kemudian kalau itu efektif dilakukan oleh semua, maka kita akan berhasil. Kita lihat segi negatifnya apa, segi positifnya apa. Itu akan yang mempengaruhi kita, keputusan yang efektif yang kita inginkan untuk seperti itu. Mungkin apa namanya keputusan itu dapat efektif jika bisa dilakukan bersama dari kesepakatan yang telah diambil ya Bu. Iya, betul. Terutama segi positif dan negatifnya. Iya. Kita harus tahu, karena semua keputusan itu mesti ada positif dan negatifnya. Iya, Bu. Tapi kita akan cari positifnya yang lebih banyak dari negatifnya dan tidak merugikan orang lain. Mungkin seperti itu. Harus berdampak positif ya Pak. Iya, itu keinginannya berdampak positif. Baik itu positif itu satu, tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan norma agama, terutama tidak bertentangan dengan hati. Ya, legalitas itu akan mempengaruhi keputusan itu. Jadi kepositifan, hal-hal positif dalam meraih keputusan itu tidak jauh didasarkan pada hal-hal yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih ya Bu ya. Mungkin itu saja saya mencari pengalaman dari Ibu. Oh, sama-sama. Ya mungkin Ibu juga kurang pengalamannya. Itu yang Ibu dapatkan, yang Ibu alami. Mungkin di lain waktu kalau Ibu Wahyu ingin cerita, monggo, kami selalu membantu. Iya, tapi tadi saya sudah mencatat Bu, ada yang menarik tadi dari Ibu. Tanya, keputusan akan sama-sama enak, enjoy jika diterima oleh seluruh warga sekolah. Betul. Iya. Dan juga tentang filosofi sapu lidi tadi sangat menarik bagi saya itu Bu. Saya tulis ya gitu. Iya, semua keputusan, semua tindakan kalau kita lakukan bersama-sama, maka kita akan istilahnya dalam bahasa Madura itu demang, enteng kalau bahasa Jawa, ringan kalau bahasa Indonesia, mungkin seperti itu. Iya, yang paling penting itu merasa enjoy.
enteng gitu. Enteng itu. Jadi bekerjanya tuh nggak berat. Nggak berat. Iya, betul. Bekerja itu enjoy. Mungkin seperti itu ya. Mungkin itu saja ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Wahyu. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang. Iya, minta waktunya sebentar ini Pak. Ya, bisa. Ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Wahyu Oktavia, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bondowoso. Kebetulan saya bertugas di UPTD SPF SDN Narasumber 1. Kalau berkenan Bapak juga bisa memperkenalkan diri. Iya, boleh. Ya, silakan. Apa penting? Oh, penting sekali Pak. Mari Pak. Ya, nama saya Samsudin. Unit kerja saya UPTD SPF SDN Gunung Saripat, Kecamatan Lebogosari. Lain-lainnya tidak ada yang perlu diperkenalkan. Jabatan mungkin Pak, jabatannya. Jabatan saya kepala sekolah, sebagai kepala sekolah di UPT SPF Kembang Sari. Terima kasih. Baik, saya mulai ya Pak. Yang terhormat Bapak Samsudin Iya. selaku Kepala UPTD SPF SD Alasumur. Lupa Kumbang saya Sari, Pak, Pak. Kumbang Sari ya Pak. Kumbang Sari, Pak. Kumbang Sari Iya. 4. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bersilaturahmi di sini untuk berdiskusi ya Pak ya, berdiskusi secara seksama dan dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam keadaan berpuasa. Kedua, salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak, ini ada beberapa pertanyaan. Ini saya lakukan karena memang ada tugas dari pendidikan guru penggerak ini. Iya. Gitu, jadi mengharuskan saya untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Ya, dimohon Bapak berkenan untuk menyediakan waktu dan pikiran untuk membagikan ilmu dan berbagi praktek baik kepada saya sehingga saya dapat menerima pembelajaran dari Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Baik, kita mulai ya Pak ya. Iya. Di pertanyaan yang pertama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Ya, sebetulnya caranya mengidentifikasi itu sangat sederhana. Kita bisa saja melihat dengan kasus tersebut sesuai enggak dengan norma-norma yang ada di sekolah tersebut atau dengan aturan-aturan yang ada, baik itu aturan-aturan pemerintah atau aturan-aturan yang sudah ada dalam masyarakat tersebut, artinya ada istiadat. Itu cara sederhananya mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral. Gitu ya Pak ya. Ya. Apakah ada perbedaan itu Pak antara dilema etika dan bujukan moral? Ada. Kalau dilema etika itu lebih cenderung kepada pilihan antara benar dan benar, sedangkan bujukan moral itu garis besarnya itu pilihan antara benar dan salah. Ya, garis besarnya seperti itu. Untuk detailnya sampai bisa baca-baca Google mungkin kan itu banyak bisa. Begitu ya Pak. Ya. Mungkin dari Bapak ada pengalaman pribadi tentang kasus-kasus seperti itu, bisa dibagikan buat pembelajaran saya nih soalnya Pak. Ya, sebetulnya itu banyak kasus, cuman karena mungkin ada sesuatu kasus itu yang tidak perlu diceritakan di publik, maka kasus itu cukup pimpinan sekolah. Kalau yang untuk urusan publik itu yang berkaitan dengan masyarakat itu di bujukan moral itu contohnya seperti ini. Ketika di sekolah kita mengadakan acara
berencana mengadakan acara perpisahan Oh ya. yang notabene butuh dana besar. Keinginan wali murid kebanyakan dana itu dikeluarkan dari sekolah. Sementara sekolah tidak bisa mengeluarkan dana seperti itu, kaitannya dengan aturan bos sekolah. Oleh sebab itu, maka pada waktu itu dituntut untuk melakukan analisa bagaimana cara menyelesaikan masalah di sekolah tersebut agar tidak terjadi gap antara sekolah dengan wali murid atau pihak luar yang berkepentingan. Caranya nanti bisa dilaksanakan dengan musyawarah dengan bapak ibu wali murid. Oh gitu ya Pak. Iya. Iya. Itu untuk yang dilema etika atau bujukan moral dulu ya. Juga murah. Karena dana operasional sekolah atau dana pos itu peruntukannya tidak bisa serta-merta semau kita. Kita mengeluarkan dana pos itu harus sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Gitu ya, Pak. Sudah ada aturannya ya Pak ya. Iya. Ini mengarah ke hukum ya Pak ya kalau dilakukan Kalau penyimpangan. dipaksakan dia mengarah ke penyimpangan keuangan negara. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya dengan mengambil proporsi yang paling penting dahulu kita dahulukan. Ini sama-sama benar ya Pak ya? Sama-sama benar. Menjalankan memprioritaskan coba memprioritaskan memprioritaskan yang paling benar ya. yang paling penting, bukan yang paling benar, yang paling penting dan paling urgen yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Itu dilema etika di situ. Oke. Dan sifatnya benar ya Pak ya? Iya, kalau dilema etika itu sama-sama benar, tapi kita harus bisa memprioritaskan sesuatu yang paling penting dahulu. Yang penting. Ya. Ini ada kata-kata atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya sama itu. Nilai kebajikan itu bujukan moral juga sebetulnya. Bukan dilema etika, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contohnya seperti tadi. Atau gini, contohnya kita ada salah satu tokoh masyarakat yang mengajak kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat, tapi tokoh masyarakat tersebut pengen dana yang dipakai adalah dana bos. Itu contoh kasus daripada bujukan moral, karena salah satu sisi itu nilai kebajikannya betul, tapi caranya salah, nilai kebajikannya dari betul. Iya. Mengeluarkan dana bos yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tapi tujuannya kan benar untuk sosial kemasyarakatan. Salah satu sisi itu mungkin bisa mengangkat nama sekolah, tapi salah satu sisi juga bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Seperti itu contoh daripada dilema etika. Bujukan moral. Ya. Baik. Lalu
langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan pada dilema etika? Kalau pengambilan keputusan pada dilema etika itu tergantung kasusnya. Kalau kasusnya cuma individu, cukup kita panggil saja yang bersangkutan. Tapi kalau kasusnya menyangkut lembaga, ya kita mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat, sekaligus kita bisa mengidentifikasi mana yang lebih diprioritaskan lebih dulu, seperti itu. Ya. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dianggap efektif? Yang paling efektif itu yaitu dengan melakukan pendekatan dan penjelasan secara rinci kepada yang punya kepentingan, pihak-pihak terkait tentang dampak positif dan negatif, sekaligus urgen dan tidaknya suatu masalah tersebut, sehingga beliau-beliaunya mengerti dan tidak ada efek di kemudian hari. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya masih Pak, masih ada, masih banyak Pak. Ya, masih Masih banyak Pak, masih banyak waktu sampean Kakak yang Masih banyak. Ya kebetulan ini minggu sore mau puasa, Iya. mau buka. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap Tantangan merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ketika saya sendiri merasa kesulitan mengidentifikasi masalah tersebut, mana yang lebih penting atau tidak. Salah satu contoh sederhana mungkin seperti ini. Di sekolah kekurangan guru. Ya. Di sekolah kekurangan guru karena banyak guru yang pensiun. Ada salah satu guru yang mengusulkan untuk mendatangkan sukuan baru di sekolah. Sementara ada salah satu guru yang mengusulkan untuk mendatangkan PNS baru dengan jarak mutasi dari tempat lain. Guru si A merupakan guru penting yang ada di sekolah tersebut. Guru si A itu yang mengajukan sukuan itu orang yang berpengaruh. Pengaruh di sekolah ya Pak? Iya, di sekolah. Guru si B orang baru, tapi dia mengajukan pendapat yang logis, yang bagus karena mengingat kebutuhan gabungan sekolah. Di situ kita sulit sekali mengambil keputusan karena satu sisi kita juga harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada si A yang notabene dia itu ingin menyarankan sukuan yang notabene itu yang mengusulkan itu saudaranya sendiri. Oh iya. Kalau yang kedua ini saya kira gampang caranya untuk menjelaskan karena beliaunya tidak punya kepentingan. Kepentingannya satu, cuma meringankan beban sekolah. Yang pertama ini kepentingannya ada dua mungkin. ada dua kepentingan. Yang pertama mungkin karena menitipkan saudaranya di sekolah. Iya. Yang kedua ya kepentingan sekolah secara umum. Yaitu ya kita ya sebisa mungkin harus bisa menyelesaikan masalah tersebut tanpa ada perselisihan.
Ya, seperti itu. Lalu yang Bapak lakukan apa waktu itu? Akhirnya ngambil yang Dengan mana? cara melakukan komunikasi kepada kedua belah pihak tentang Pengambilan. tentang urgendanya tentang plus minusnya mengambil PNS dari luar atau mengambil sukuan dari luar. Nanti itu ada titik temu nanti. Sekaligus juga dimusyawarahkan dengan teman-teman sejawat di sekolah. Gitu. Gitu. Ya. Masih belum ada keputusan berarti Pak ya? Ngambil sukuannya atau PNS-nya? Ya kan kesulitan itu. Iya, masih Iya. dalam pertimbangan. Masih dalam pertimbangan. Untuk kedepannya gimana tuh Pak kelanjutannya? Kira-kira apa start di situ, apa menunggu pemerintah setempat untuk memberikan mutasian gitu atau bagaimana? Iya, tidak, karena kebutuhan sekolah sangat penting untuk pembelajaran, maka saya sebagai kepala sekolah juga harus punya keputusan yang tentunya harus tidak berdampak negatif, artinya perselisihan antara kedua belah pihak. Ya, dengan cara kita mengadakan musyawarah bersama di sekolah dengan melibatkan semua pihak guru karena ingin menampung semua pendapat-pendapat. Gitu ya Pak ya. Ya. Baik. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya sederhana, saya langsung selesaikan di tempat. Kalau kasusnya agak rumit dan bisa menimbulkan konflik sehingga suasana kondusif di sekolah terganggu, maka ya kita atur waktunya dan tempatnya sedemikian rupa untuk agar masalah tersebut bisa selesai tanpa ada masalah lagi. Ini kayak budaya seperti itu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, slogannya Pegadaian sepertinya saya sering dengar ya. Ya. Slogan Pegadaian seperti itu. Iya. Oh iya Pak. Lalu Pak, Ya. adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, banyak faktor, karena ketika ada kasus seperti itu otomatis saya akan mengambil informasi dari teman-teman di sekolah. Kadang dari menggali informasi itu ada nasihat, ada saran atau masukan dari teman-teman, dan masukan itu cukup masuk akal untuk kita laksanakan. Maka itu akan yang kita ambil. Seluruh warga sekolah ya Pak ya? Ya, seluruh warga Berdukung. Pak, dari semua hal yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, seperti saya tadi, kita ambil slogannya Pegadaian saja, Gitu ya Pak ya? mengatasi masalah tanpa masalah. Gitu ya Pak ya? Sederhana. Mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Iya. Menarik itu Pak, saya catat di sini Pak. Mengatasi masalah. Karena kadang kita berhadapan dengan dilema ketika kita menyelesaikan masalah. Ketika kita menyelesaikan masalah itu kadang timbul masalah baru, dan itu amat sangat saya hindari. Karena ketika ada masalah baru, maka masalah lebih besar akan timbul. Contohnya, ketika kita salah mengambil keputusan, maka keadaan yang sekolah yang semula bagus itu berakhir jadi tidak dan menimbulkan kesenangan.
Bapak itu eh, membawa kebaikan bersama ya. Ada kebaikan bersama. Oh, mungkin itu saja Kak dari saya atas waktunya. Saya sampaikan banyak terima kasih dan tidak dapat membawa dan apa-apa nih sama-sama ya Pak. Ya, ya ditunggu. Iya, iya. Mohon maaf jika ada salah kata ya Pak ya. Ya. Nanti lain waktu kalau ada apa-apa saya bisa tanya sama Anda. Iya bisa. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, itu tadi adalah hasil dari wawancara saya bersama para narasumber. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Salam guru hebat.